Penyidik Polda Metro Jaya menangkap pria yang mengancam akan memenggal aparat kepolisian. Pengancaman dilakukan tersangka terkait penangkapan pimpinan FPI Rizik Syihab. Tim Siber Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap pemuda bernama Muhammad Umar. Tersangka mengunggah video ancaman yang berisi pernyataan akan memenggal polisi jika pimpinan FPI Muhammad Rizik Syihab ditahan polisi. Video ancaman berdurasi 22 detik direkam langsung oleh pelaku dan viral di media sosial. Selain mengancam polisi, pelaku juga mengeluarkan kata-kata tak pantas. Yang kedua, ini juga sama. Kemarin teman-teman menanyakan ke saya tentang adanya beredar video. Ya. Video yang berisi ujaran kebencian melalui media elektronik dari seseorang yang memposting dirinya sendiri, kemudian menyebarkan sendiri ke media sosial yang ada. Ini hari Minggu yang lalu, tanggal 13 Desember, TKP-nya, kemudian kita amankan yang bersangkutan. Inisialnya adalah DB alias Muhammad Umar yang disampaikan. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku simpatisan Rizik Syihab. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 28 ayat 2, junto pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Sebelumnya, video ancaman seorang oknum polisi di Pekalongan, Jawa Tengah yang akan memenggal pimpinan FPI Rizik Syihab viral di media sosial. Akibat video ancaman, Aibtu HS diperiksa Propam Polda Jawa Tengah. Aibtu HS juga diperiksa kejiwaannya karena membolos beberapa hari dari dinas. Tim Liputan iNews melaporkan. Satu persatu tersangka kasus kerumunan di Petamburan menyerahkan diri. Hari ini 2 tersangka datang ke Polda untuk diperiksa. Dua tersangka terakhir kasus kerumunan di Petamburan mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Penanggung jawab acara yang juga Ketua Umum FPI Ahmad Sobri Lubis, serta penanggung jawab keamanan acara yang juga Panglima FPI Maman Suryadi datang ke Mapolda Metro Jaya ditemani kuasa hukumnya. Keduanya diperiksa penyidik Polda Metro Jaya mulai pukul 10 pagi. Kami datang bukan untuk menyerahkan diri, tapi kami datang untuk diperiksa. Karena itu kan baru panggilan kedua. Kalau misalnya panggilan ketiga berdua tidak datang, boleh dijemput paksa. Jadi saya hanya untuk mengklarifikasi itu dan kami sudah janjian 10 untuk pemeriksaan. Tapi pemeriksaan tetap sebagai tersangka? Sebagai tersangka, betul, sebagai tersangka. Karena pada waktu awal itu kan dia masih saksi, setelah itu tersangka dan sekarang juga untuk pemeriksaan sebagai. Kedua tersangka menjalani tes COVID-19 sebelum diperiksa penyidik Polda Metro Jaya. Surat perintah penangkapan juga telah dikeluarkan dan diserahkan kepada kedua tersangka. Silakan menyerahkan diri atau penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Dua tadi sudah menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya. Ya. Sudah dilakukan protokol kesehatan sesuai dengan aturan. Kita lakukan swab tes antigen. Hasilnya adalah negatif. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap kedua orang tersebut. Status tersangka sudah kita keluarkan sprint penangkapan. Ya. Sementara pemeriksaan masih berlanjut. Sebelumnya polisi telah menetapkan 6 tersangka atas dugaan pelanggaran protokol kesehatan pada maulid dan pernikahan anak Rizik Syihab di Petamburan 14 November lalu. Rizik Syihab menjadi salah satu tersangka dan yang pertama mendatangi Polda Metro Jaya dan ditahan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Komnas HAM memanggil Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran pemanggilan terkait penyelidikan penembakan 6 anggota FPI. Selain Kapolda Metro Jaya, Direktur Utama PT Jasa Marga juga dimintai keterangan terkait CCTV di Tol Jakarta Cikampek. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran memenuhi panggilan penyelidikan Komnas HAM terkait peristiwa penembakan anggota FPI. Irjen Pol Fadil Imran tiba di kantor Komnas HAM sekitar pukul 12.15 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Kapolda Metro Jaya lebih cepat dari agenda yang seharusnya pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pemanggilan Kapolda Metro Jaya dilakukan Komnas HAM agar ada gambaran utuh konstruksi penembakan 6 anggota FPI.
Selain memanggil Kapolda Metro Jaya, Komnas HAM juga memanggil Direktur Utama Jasa Marga Subakti Syukur untuk mengklarifikasi terkait CCTV di Tol Jakarta Cikampek kilometer 50 yang menjadi lokasi adu tembak antara polisi dan Laskar FPI. Menurut Komisioner Komnas HAM, Dirut Jasa Marga memberi informasi eksklusif sehingga Komnas HAM memiliki bukti-bukti yang cukup. Sementara menurut Jasa Marga dari 277 CCTV sepanjang tol Jakarta Cikampek ada 23 CCTV yang bermasalah dalam pengiriman data yang terletak dari kilometer 49 hingga kilometer 72. Polisi memanggil ex-caleg PKS Edi Mulyadi yang membuat video penelusuran bentrok antara polisi dan FPI. Namun Edi yang mengaku memiliki saksi kunci mangkir dari panggilan. Edi Mulyadi yang pernah menjadi caleg PKS membuat video investigasi di channel YouTube-nya terkait baku tembak antara polisi dan Laskar FPI di Karawang, Jawa Barat. Setelah mewawancarai sejumlah orang di rest area, Edi menyimpulkan informasi dari polisi tidak akurat. Polisi pun memanggil Edi Mulyadi untuk meminta keterangannya sebagai saksi, namun dirinya tidak hadir. Polisi mengimbau Edi Mulyadi kooperatif dan tidak membuat kegaduhan di media sosial. Ada baku tembak-menembak sekali lagi. Kami sampaikan juga, penyidik sampaikan, Saudara EM tidak perlu khawatir karena penyidik ingin mendapatkan informasi yang sebenarnya terkait kejadian yang diketahui Saudara EM. Intinya kalau Saudara EM tahu, tidak berkoar-koar di luar, sampaikan kepada penyidik. Pemirsa, penerapan protokol kesehatan di Pulau Bali mendapat apresiasi dari salah satu organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menangani pariwisata UNWTO. Dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan berbasis CHSE, para wisatawan tidak perlu khawatir lagi untuk berlibur ke Pulau Dewata. Atraksi tari kecak di kawasan Pura Uluwatu, Bali menjadi salah satu destinasi wisata yang kini sudah menerapkan protokol kesehatan. Tak hanya penari, para pengunjung yang mau menyaksikan tari tradisional asal Bali ini juga wajib mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah. Berkat protokol kesehatan berbasis CHSE, kini destinasi wisata di Pulau Dewata mulai bangkit. Bahkan mendapat apresiasi dari Badan Organisasi Pariwisata Dunia UNWTO. Kemarin Kemenparekraf bersama Kemenlu rapat juga bersama UNWTO membahas ini dan mereka sangat mengapresiasi pelaksanaan protokol CHSE ini di Indonesia. Bahkan mereka memuji pelaksanaan dengan baik. Tak dapat dipungkiri, Bali telah menjadi magnet wisata domestik dan internasional yang berkunjung ke Indonesia. Oleh sebab itu, dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, pariwisata Bali diharapkan dapat segera pulih dan menjadi salah satu tujuan utama destinasi wisata baik lokal maupun mancanegara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Pemirsa, vaksin COVID-19 sudah datang namun masih membutuhkan proses lagi sebelum disalurkan ke masyarakat. Karena itu, utamakan disiplin pada protokol kesehatan dan terapkan selalu 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Anissa Dasuki. Dan saya Fandi Hasib undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi,
bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari.